Halo guys, hari ini gue mau jalan ke Puncak 2. Jadi kalau dilihat dari Google Maps tuh kita diarahin lewat kandang roda terus ke kanan ke arah Sentul. Nah dari Sentulnya tuh kemana kita belum tahu nih. Tadi gue belum lihat, belum gue zoom itu Google Mapnya. Nah ini gue berangkat dari daerah Gunung Batu, soalnya kan rumah gue di Gunung Batu ya. Nah ini kita udah sampai di Pasar Gunung Batu, nggak terlalu rame pagi ini. By the way, ini hari Minggu ya, jadi ini judulnya San Mori ke Puncak 2. Nah, kebetulan gue masih pakai motor gue yang lama, Yamaha R15 V3 ya. Ini warna limited edition loh. Limited editionnya Carglass. Waktu itu gue lihat di pameran ada sekitar 5 atau 6 gitu Carglass ngeluarin yang edisi ini. Cuma ya udah lama ya, umurnya udah hampir 7 tahun. Jadi ya namanya juga cuma livery doang kan, jadi nggak terlalu, udah mulai buluk. Rencananya sih mau gue cat ulang nanti. Jadi rencananya nanti abis ini gue mau tahun depan kali ya, gue pengen ganti Matic yang bongsor itu, yang kalau nggak X-Max sih kayaknya, atau Versys. Gue masih agak bingung nih, soalnya kalau misalnya pakai Matic, kalau ketemu jalan turunan panjang itu kan gue belum pernah ada pengalaman naik Matic ya. Yang jelas di R15 ini gue udah ngalamin 2 kali remblong nih di turunan. Sedangkan kan kalau di R15 tuh manual ya, jadi ada engine brake-nya. Nah gue nggak ada pengalaman di Matic nih, namanya Matic kan nggak ada engine brake ya. Jadi kalau blong ya ngeglosor aja gitu, gue ngeri gitu. Tapi nggak mungkin dong ya, masak sih dua-duanya langsung blong semua, ban depan ban belakang kan nggak mungkin juga ya. Jadi sekarang ini gue putusin kayaknya sih gue mau mau ganti ke X-Max. Soalnya emang position ridingnya tuh jauh lebih enak daripada motor ini. Kalau motor ini mah buat keliling-keliling kota aja lah nanti, kalau misalnya nggak bakal gue jual. Nah nanti untuk jalan jauhnya gue pakai X-Max, jadi kan nyantai ya soal Matic. Jadi rencananya tuh gue pengen kalau emang kesampean tahun depan, mungkin gue mau riding agak jauhan dikit, kalau kuat tenaga ke Bromo atau ke Bali. Ya kalau misalnya nggak kuat ya cukup sampai Jogja kali ya, terus balik lagi. Namanya juga baru megang Matic seumur hidup nih, bener loh, gue belum pernah pakai Matic sebelumnya. Jadi gue cobain dulu lah yang nggak terlalu jauh. Terus gue juga pengen banget ke Kelok 9 di Sumatera Barat. Nah mungkin nanti titik terjauh gue di situ kali ya. Nah selebihnya nanti kita riding gitu aja ya. Walaupun YouTube ya susah lah, kita mau ngarepin dapat duit dari YouTube banyak banget motovlog kan ya, tapi minimal gue bisa nyimpen kenang-kenangan gue kalau motoran sama bini gue atau sama anak-anak alumni gue nih yang lagi demen motoran. By the way, kita baru melewatin Jambu 2. Jadi teman-teman yang tinggal di Bogor pasti tahu ya Jambu 2 di mana. Jadi kita ke arah ini, dia ke arah Citerep ya. Udah mau ini udah jalan Citerep nih kita nih. Gue riding nggak terlalu kenceng-kenceng, soalnya emang buat nikmatin suasana di jalannya malah. Nah ini kita udah nyampe kandang roda, kita belok kanan ke arah Sentul. Hari ini gue pakai satu kamera, yang GoPro-nya ini gue agak kerepotan. Jadi GoPro udah gue pasang di helm sih, cuma prakteknya pas gue pakai gue nggak bisa ngeliat gambar, jadi gue nggak tahu ngerekam atau enggaknya. Makanya akhirnya yang dinyalain yang Insta360. Jadi yang kalian lihat ini sekarang looks-nya dari penampilan kamera Insta360 gue X3 ya. Nah ini gue pasang pakai audionya pakai wireless punyanya Boya yang kecil tuh. Jadi dia dicolok di samping si X3-nya, jadi nggak kelihatan tuh nanti tuh si wireless mic-nya. Cuma
Di perjalanan tuh gue cabut karena gue agak males ngobrol ya di jalan, jadi ini sebenarnya di dubbing juga kan. Nah salahnya tuh gue copot tuh si mic, jadi ternyata audionya Insta360 tuh mendem ya, jadi nanti kalian pasti ngeh perbedaan suaranya. Jadi ini sekarang ini gue dubbing pada saat editing. Nah ini kita ngelewatin monumen yang di Sentul, biasanya kita ke kanan ya, sekarang kita ke kiri. Ini kalau nggak salah ke arah Jonggol ya, bisa dikoreksi kalau gue salah ya. Jalannya nggak terlalu rame segini mah buat ukuran hari Minggu ya. Nah ini yang sekarang kalian denger udah suara dari Insta360 nya real nih, mendem ya. Ini audionya agak gue naikin di editing jadi supaya nggak terlalu jomplang, tapi ya gue lupa sih emang kalau di Insta360 nya tuh namanya nggak ada bulu-bulu itu loh, jadi suara angin tuh ketangkep nih. Padahal gue ngevlog tuh udah lama loh sebenarnya, ada aja yang gue lupa. Nah ini kebetulan gue lagi rajin, jadi gue edit. Yang kemarin banyak tuh video yang gue nggak edit panjang kayak gini, rata-rata jadi klip doang. Nah itu kemarin gue sempat baca sekilas di Twitter kayaknya ya, jadi katanya YouTube tuh nggak bakal ngasih monetisasi ke klip lagi ya katanya, atau yang konten yang ada isi AI-nya, suara AI itu kan gampang nih kalau di TikTok, itu nggak bakal dapat monet tuh kayak, terutama yang AI ya. Soal yang klip nih yang gue nggak tahu, klip itu maksudnya reels kan pendek ya, klip masa orang bikin reels nggak dapat monet sih ya, tapi gue nggak tahu, nanti kasih tahu di kolom komentar kalau kalian emang udah update. Jadi sering gue ngerekam, cuma ya gitu ngeditnya males, yang ada udah udah out of date, kelamaan. Jadi kemarin tuh terakhir gue jalan waktu bulan lalu ke Pelabuhan Ratu. Nah itu unik juga tuh, gue bawa motor ini kan, jadi gue belum pernah terus terang aja lewat Cikidang tuh kan. Gue pikir ya jalannya biasa aja, pernah dengar cuma nggak seperti yang gue rasain kemarin. Jadi ya namanya juga motor R15 ya, ini kan nunduk banget, jadi itu berasa kayak ngeplank berjam-jam sampai di Pelabuhan Ratu. Udah badan udah kayak mau rontok karena ya nahan badan, dan itu kan naik turunan tanjakan ekstrim kan. Dan ya itu juga sih yang bikin gue harus gue mikir harus ganti motor kayak ini, soalnya terus terang aja ini gila kalau buat jalan jauh, kecuali kalau jalannya tuh kayak ke Bandung itu nggak terlalu kerasa, gue udah tahu cara duduknya di motor ini. Tapi kalau udah ketemu macet di turunan pula atau tanjakan, waduh ini repot banget pakai motor ini. Jadi kenapa X-Max, gue lihat bangkunya kan lebar banget tuh ya, kayaknya duduknya nyaman tuh, gue pikir kan. Dan bini gue juga duduknya nyaman dan kayaknya empuk. Sempat kepikiran Versys tadi kan, gue bilang Versys itu ya emang beneran motor touring, tapi yang 2,5 aja sih, ngapain yang gede-gede kan ya. Cuma gue pikir-pikir lagi, bentuknya itu kan touring banget tuh, jadi kayaknya nggak masuk ke, ya contoh misal kalau gue datang ke acara kawinan misal, motor itu kan agak lebar kan, ada boxnya juga di kiri kanan, males buka-bukanya. Jadi kalau parkiran tuh kayaknya bakal repot deh kayaknya. Jadi ya walaupun gue masih galau nih mau antara X-Max, Versys atau Piston. Banyak yang ngomong Piston sih, cuma Piston kan kayaknya Suzuki ya, dulu gue pernah punya motor Suzuki. Entah ya, kalau yang zaman itu masuk ke 5 tahun udah turun mesin karena body blok mesinnya tuh bocor mulu si olinya. Nah ini gue terus terang nggak tahu jalannya kemana nih. Kita di depan mau belok ke kanan, jalannya udah mulai nanjak cuy,
Dan ini jalannya nggak terlalu gede dan lumayan jelek nih ya, banyak lubangnya. Di Google Map tuh gue sembarang naruh titik, tapi perkiraan gue sih itu udah hampir ujung puncak 2. Jadi gue di jalan nih emang bener-bener ngikutin Google Map. Itu pemandangannya ya alami ya jelas. Dan siang ini udah siang nih, kita nih udah jam, belum siang sih, jam 9-an kali ya, jam 9 kayaknya. Udah mulai harudang, tapi ini kita kerasa nih udah mulai naik tanjakan-tanjakan terus. Ini udah gigi 1, gigi 2, gigi 1. Nah entah nih kalau misalnya udah naik cc, harusnya sih lebih enak nih kita jalan ya. Tadi gue perhatiin rata-rata mobil yang kendaraan yang ke arah sini tuh motor semua, gue perhatiin. Nah ini sayang banget ya, ini jalannya kok jelek gitu ya. Padahal untuk meningkatkan pariwisata Bogor itu kan ini cukup menarik ya daerahnya. Wisata kan wisata motoran gitu kan, itu kan anak motor kan banyak di Bogor kan. Coba kalau misalnya jalan dibagusin gitu kan, gue rasa ini daerah sini bakal hidup dan bisa membantu perekonomian masyarakat lokal di zaman-zaman kita ini yang ya peraturannya serba nggak jelas ya. Daya beli orang sudah turun nyungsep. Nah ini tuh ada orang yang minta-minta, padahal mah bukan dia yang bakal benerin jalan kan, pemerintah juga. Itu duitnya kemana itu? Tapi nggak tahu juga ya apa dia bakal plester atau enggak. Tapi pengalaman gue sih ada beberapa daerah tuh yang gue perhatiin ada yang minta-minta kayak gitu tuh di dekat-dekat lubang itu ya paling juga diisi sama batu sama dia di dalam lubangnya, jadi malah bahaya kalau gue perhatiin. Nah ini sekarang jalannya mulai aspal nih, udah enak. Dan kayaknya masih baru nih jalannya, kayaknya tuh garis-garisnya masih jelas kelihatannya. Dan ini daerah sini emang benar punya potensi pariwisata yang bagus nih buat Bogor harusnya. Nah ini kita nanjak dan terus menanjak, dan itu buset, kadang-kadang suka kagum gue sama orang-orang yang sepedahan ke area-area nanjak seperti ini. Kuat loh, gila. Gue kayaknya udah gak kuat lagi, bukan kayaknya, udah pasti gue gak kuat. Jadi sekarang ini gue udah mulai olahraga lagi nih, udah setahun 2 tahun terakhir ini, tapi intens lagi tuh akhir-akhir ini. Jadi gue jalan pagi cuy. Ini suatu saat gue pasti balik lagi ke daerah sini nih. Ini menarik sebenarnya nih. Ini gue naro si Insta360 nya di depan motor, cuma di bagian deket-deket visor tuh. Jadi gue beli dudukannya. Nah itu karena udah lama ya, udah 2 tahun lebih, jadi dia turun sendiri. Ini terlalu rendah sebenarnya nih posisi si kamera Insta360 nya. Jadi walaupun ditengok ke kanan atau ke kiri, itu tuh ya kehalangan sama ilalang di sampingnya. Nanti udah ngeh pas di depan. Ini kita ngelewatin jembatan daerah mana nih gue gak tahu nih. Dan sungainya keren loh, dan kering sih, banyak batunya, ini keren. Jalannya jelek lagi saudara-saudara, dan tukang apa sih tuh yang minta-minta ada lagi. Iya, gue perhatiin ini didominasi sama motor ya, terutama Matic. Lu lihat di kiri pemandangannya wajib. Ini kita udah di ketinggian nih, udah kerasa sejuk anginnya. Ini gue ada satu tanjakan yang agak serem di sini, tanjakan 2000. Gue nggak tahu ya, kayaknya sih gue ngelewatin, nanti gue tunjukin deh. Nanti ke kalian kalau lihat apa bener itu tanjakan 2000 atau enggak. Yang jelas gue tuh waktu jalan ini sempet hampir
hampir jatuh tuh di salah satu turunan ya. Jadi turunannya ada lubang di depannya, sampai ban belakang gue lesot tuh. Nanti kedengeran dah gue kasih tahu. Ini karena di dubbing kan, jadi gue bisa tahu apa yang terjadi setelah ini kan. Ya nanjak terus. Ini ada sekolah SD kayaknya di sebelah kiri. Kita ambil ke kanan. Jadi ini jalur ini gue tuh sering nonton ini apa, channel YouTube-nya si Ko Stefano sama si Om Masbud tuh yang pakai Versys. Jadi pernah ke daerah sini, ke Villa Kayangan ya nggak salah. Kita udah deket sama Villa Kayangan. Hari ini cukup cerah, walaupun awan gelapnya udah mulai ngumpul nih di atas gue nih. Nah ini buat yang pakai Insta360, bitrate-nya itu ngaruh banget ke hasil gambarnya loh. Jadi setting bitrate-nya ke yang tertinggi supaya hasilnya kayak gini. Gue udah nyobain yang di bawah ini, hasilnya kurang memuaskan ya. Tapi kalau gambar sih, video emang lebih bagus pakai GoPro. Jadi gue pakai GoPro 10. Yang sayangnya mountingnya ini terlalu rendah. Pas berangkat gue settingnya, jadi pas gue lihat ya gue nggak bisa ngelihat ini ngerekam atau enggaknya. Asik di gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2, namanya cuma 150 cc kan, kerasa banget nih nanjak nih, tapi kuat ya. Ini motor ini cukup ya, cuma kekurangannya emang nunduk sih. Oh ya, kembali ke rem. Oh ini sorry, ini kayaknya tanjakan 2000 dah. Di video ini nggak terlalu kelihatan curam menanjaknya, cuma emang nggak terlalu parah sih sebenarnya. Yang bikin parah tuh lubang-lubang ini nih. Kalau sampai kejeblos aja ke lubang, salah satu lubang ini, bisa-bisa kehilangan momentum. Nanti di depannya tuh langsung nanjak terus tuh. Nah tuh kerasa kan, ini gigi 1 terus ke depan. Untungnya udah mulai mulus di bagian depannya. Ya itu tuh kayaknya tanjakan 2000 deh. Kalian komen dah yang udah pernah lewat sini, itu tanjakan 2000 bukan? Yang di YouTube tuh gue lihat banyak yang gagal nanjak ya di situ ya. Nah kebetulan habis tanjakan 2000 tadi, ini aspalnya udah bagus lagi. Nah ini pemandangannya udah bukit-bukit ya, kiri kanan depan. Suara mesinnya udah ngerayu, nggak turun-turun. Ini nyaman nih motor. Cuma itu kekurangannya, dia terlalu nunduk ya. Dan lagi juga kan gue emang nggak suka kebut-kebutan, jadi ya sebenarnya ini motor nggak ada gunanya di tangan gue gitu. Jadi waktu itu gue melihat karena bentuknya keren aja. Jadi karena limited edition car gloss kan, dia ditaruh di depan resepsionis waktu ke showroom Yamaha itu. Pas gue lihat, ih keren. Sebelumnya kan gue ke Kawasaki, oh itu ada Versys tadi tuh, anak-anak Versys pada jalan ke sini ya kayaknya. Dan jalannya agak basah nih kayaknya, tadi hujan. Untungnya pas kita sampai sini udah nggak hujan ya, untungnya. Oh ini nih yang namanya, tadi juga lihat Versys dari sini kayaknya tadi. Nah, pemandangannya tuh keren sebenarnya ya. Tuh lihat kiri kanan pohon lurus-lurus, itu pohon apaan ya? Ya cuma belum tertata bagus sayangnya, dan jalannya nggak terlalu gede juga. Seandainya bisa lebih dibagusin lagi nih, gue yakin bisa berkembang di daerah sini. Jadi orang tuh kan bisa kepecah ya. Jadi satu orang wisata ke puncak, satu lagi ke puncak 2 ya kan. Jadi mungkin kalau Sabtu Minggu tuh nggak terlalu macet di puncak jadinya kan, soalnya kepecah orang-orangnya.
Kita terusin ke depan, sekalian kita pengen tahu ini jalan nembus kemana sih. Itu Cipaningkis, ada camping ground sama sewa villa kayaknya ya. Wah, kalau misalnya ngomong soal camping, kayaknya gue tuh baru sekali seumur hidup camping kayaknya. Itu juga waktu Persami ya, waktu gue SD apa SMP kayaknya. Gue SD nggak mungkin ya, SMP kayaknya. Dan itu dekat, masih di Bogor juga. Jadi kayaknya sih gue nggak bakal bikin vlog motocamp kayaknya ya. Lagian bini gue nggak suka, kayaknya takut ular dia katanya. Ya ini kita udah jalan sekitar hampir 2 jam ya tadi. Gue jalannya santai juga sih. Dan mudah-mudahan sih kita nggak ke kurung hujan nih, melihat awannya udah banyak yang awan gelapnya. Ngedamping di sini tuh agak repot ya, jadi ruangan gue tuh di pinggir jalan, walaupun di depan itu ada pintu kaca ketutup, tapi suara dari luar tuh tetap masuk. Ya berkurang sih, cuma ya tetap aja gandeng, pasti masuk ke video nih. Jadi sorry ya guys, mudah-mudahan suaranya jelas, tapi ada gangguan dari luar. Tadi ada yang ngamen tuh, makanya gue berhenti dulu. Nah ini nyambung soal remblong. Jadi waktu ke Bandung setahun lalu apa 2 tahun lalu sama yang tahun sebelumnya itu tuh gue remblong itu pas turun dari Lembang ke arah Padalarang pas mau pulang. Yang blongnya tuh rem belakang seingat gue. Jadi di motor ini tuh gue kaki kanan itu tuh emang selalu nginjek rem belakang. Mungkin keinjek kayaknya selama jalan, keinjek terus, jadi mungkin dia ngapit terus si cakram, jadi dia panas. Tapi gue sempat curhat tuh ke anak-anak R15, gue tanya kan, itu kalau jalan jauh motor lu pernah ngalamin remblong belum? Nah rata-rata mereka bilang pernah man katanya. Makanya kalau misal jalan udah 2 jam berhenti dulu istirahat, terus siram pakai air katanya. Wah sesat nih. Gue juga waktu dengerin juga mikir, wah itu kan besi panas disiram pakai air, tadinya memuai jadi menyusut, itu kan nanti pas baliknya lagi bentuknya bisa berubah loh. Itu bahaya sebenarnya kan. Ya cuma gue sempet tanya juga ke mekanik di Yamaha kan, jadi katanya rem gue tuh normal-normal aja. Dan gue nonton di YouTube juga emang nggak terjadi di motor gue aja sih katanya, di Matic itu sering banget kayak gituan terjadi gitu ya. Jadi harus pakai trik tuh gantian remnya. Nah waktu ke Pelabuhan Ratu itu kemarin tuh kebiasaan gue berubah. Jadi sekarang ini gue jadi sering pakai rem depan duluan. Kalau kemarin itu kalau ngerem gue pakai rem belakang dulu, karena ya kaki gue udah standby di atas rem tuh, di belakang tuh kaki kanan. Nah itu akibatnya waktu di Lembang itu pasti penyebabnya itu. Jadi kayaknya dia keinjek kali ya secara nggak nyadar sama gue, jadi dia panas dan ngeplos dan ngeblong. Ini jalannya udah jelek lagi, hot mic lagi ya. Jadi kalau pakai manual kayak gini kan ya, walaupun rem blong dua-duanya, sial-sialnya ini kan ada engine brake ya, di tetap melambat nih motor. Ngeri aja kan kayak di video-video itu tuh yang tanjakan-tanjakan si Tinjau Lawi ya yang di Padang. Jadi posisi kita tuh ada di antara bukit-bukit ya. Coba lihat, di depan ada bukit, di kanan ada bukit, di kiri ada bukit. Nah ini lensa fisheye-nya bisa cover dari depan, atas, samping, kanan, kiri. Itulah kelebihan Insta360, makanya gue sering pakai.
Tapi yang jelas sih kalau kalian emang berencana mau explore Puncak 2 ini, emang motor seenggaknya dalam kondisi fit ya, terutama rem. Jadi terutama yang Matic nih, jangan sampai rem brung kayak di YouTube itu bahaya banget. Nah itu kalau di Bromo malah motor Matic katanya nggak boleh ngelewatin yang pas masuk ke Bromonya itu tuh, yang nanjaknya parah tuh. Tapi gue pengen nyobain bener, kalau motor sehat ya, nanti kita ganti motor, kita coba sekali ke Bromo. Ini kita masih terus masih nanjak kayak tadi. Jadi di depan kayaknya mau makan kali ya, tapi kayaknya tutup dah. Iya, kita terus ke atas. Ini masih hot mix ya jalannya. Ya jadi pastiin dah motor kalian sehat kalau lewat sini. Ini karena gue pertama kali sih ya, jadi gue agak kaget, terutama waktu turunan yang pertama tadi tuh nggak kerekam. Ini jalannya udah jelek lagi nih. Ini turunan yang tadi gue bilang tuh, yang ban belakang gue sempat lesot. Jadi di sini bini gue turun karena takut dia. Nah di bawah sana ban belakang gue lesot karena ya itu pasir batu yang kalau diinjek tuh gerak dia. Jadi ban belakang gue lesot. Ini kalau tinggal hati-hati nih bisa beneran jatuh nih, nggak lucu aja kan. Jadi gue harus pakai perpaduan antara rem depan sama rem belakang. Gue pakai rem depan, nanti ban depan tuh yang bakal lesot kan. Untungnya gue seimbangin, sedangkan bini gue jalan. Itu kayaknya itu ya soang yang di video si Om Stefano, soangnya ada terus ya. Nah di depan kita ini motor dari Villa Kayangan tuh udah sering, kok nggak di depan, di belakang gue. Yang bawa cewek, yang dibonceng cowok, tapi dia juga turun dari itu, ngeri jatuh. Ya kan sayang kan kalau jalannya jelek begini kan, orang kapok jadinya. Ini gue ngebayangin, nah ini mobil-mobil juga nih cari ancang-ancang kan buat naik kan. Iya jalannya jelek soalnya, dan kalau dari arah sana ya nanjak jatuhnya kan. Ini kalau musim hujan mungkin bisa lebih parah lagi. Mungkin jalannya jadi licin gara-gara lumpur ya. Bener nih, sayang nih kalau seandainya aja nggak begini, jalannya pasti rame. Nah, ini juga turunannya parah juga, tapi bini gue masih gue biarin naik. Jadi ada ini yang tadi, terus turunan tanjakan 2000 sama yang sebelumnya. Jadi ada 4 titik ya yang harus kalian hati-hati kalau lewat sini. Kalau motor trail kayaknya seru ya, tapi ini motor full pairing kan. Untung bannya gede jadi nggak terlalu rawan lesot. Ya itu, lihat pemandangannya keren. Seandainya lebih ditata pasti bagus. Sayang ya, mungkin belum terjamah atau budgetnya nggak ada kali pemerintah. Dirapihin, dibagusin, nanti kan otomatis kan banyak tuh rumah makan yang berani buka sini, kafe yang buka di sini, dan dia tuh bakal menyerap tenaga kerja lokal nantinya kan. Ya kita terus jalan ke depan, kita misinya ini sampai di mana jalan ini berakhir. Kalau kata bini gue sih di Hanjawar. Jadi gue agak bingung juga ya. Tadi kan perasaan waktu dari Bogor itu kan kita ada di sebelah kanan jalan utama kan. Kenapa munculnya di
sebelah kiri jalan utama tuh jalan yang Pajajaran, Citerup tadi tuh kan, kita kan ke kanan tuh ya, waktu di kandang roda. Terus nongol-nongol di Hanjawar yang notabene ada di sebelah seberangnya gitu. Gua dari tadi gua nggak kita tuh dari tadi jalan ngelewatin jalan utama atau enggak, kayak enggak deh. Jadi seolah-olah tuh dia nyebrang jalan utama Bogor itu yang Tajur dan lain-lain dia. Itu kayaknya orang yang dari arah Puncak mungkin mau ke arah Villa Kayangan, kalau kita nih ke arah Puncak ya. Iya, dia keluarnya di Hanjawar kata bini gue. Pemandangannya keren, bisa lebih keren lagi kalau ditata ya. Ini sorry ya guys, suaranya kayaknya agak caur nih. Jadi suara anginnya ketangkep banget. Dan ditambah lagi nih gue lagi pakai clip on doang, jadi suara sekitaran studio gue ini kedengeran banget. Jadi by the way gue tuh fotografer ya, gue ada studio. Nah di Gunung Batu itu studio. Ya jadi ya minimal tahu lah kalau pakai clip on ini noise-nya gede dan suara dapet semua di dalam. Besok kita pakai mic yang gedenya nanti lah. Kita cobain. Nah itu lihat ada bukit, di kiri bukit, di depan bukit, di kanan juga masih bukit. Mirip kayak kalau kita ke Dieng ya. Cuma kalau di Dieng itu kan jalannya tinggi, terus kiri kanan turun kayak ada jurang. Kalau ini enggak, malah kiri kanan naik gitu. Jadi pengalaman gue ke Pelabuhan Ratu kemarin sama ini, ya ini emang dua perjalanan yang jalurnya cukup ekstrim buat gue. Fix lah emang harus ganti motor supaya lebih aman. Ini karena dari tadi kita jalannya turun naik. Tadi waktu berangkat tuh gue ngisi bensin sekitar 50.000 ya, itu berapa liter Pertamax. Sekarang indikator bensin gue udah kedip-kedip. Nanti kita isi bensin di kota lah, nanti di depan. Kalau di Pertamini di sini kan banyak nih Pertamini dari tadi ya, gue perhatiin. Nah, nggak usah lah, takut kotor itu bensinnya. Yang ada ntar mesin jadi error lagi injeksinya kan. Ini biarpun kedip-kedip ya masih bisa jauh sih ini motor, seingat gue ya. Moga-moga aja nggak keburu kehabisan bensin sebelum ketemu jalan gede atau pom bensin. Ya tapi kalau ngarepin ada Shell lagi di atas kayaknya masih jauh. Masa di deket-deket Hanjawar itu ada deh pom bensin. Nanti kita mampir isi lagi. Nah ini kita masih nanjak. Dan syukurnya jalannya udah bagus lagi. Tapi gue penasaran juga sih kapan-kapan tuh pengen camping ya, pengen tahu rasanya gimana. Lagian kan sekarang gue lihat di YouTube channel orang tuh yang bikin moto camp itu camping groundnya udah ada kamar mandi gitu kan. Jadi kita bawa tenda atau sewa di situ, terus bawa kompor, masak di situ ya. Kalau gue nggak bisa masak sih, cuma kalau bikin indomie gitu-gitu mah bisa gue. Mungkin kapan-kapan patut dicobain nih. Nah camping ground di sini kayaknya bagus nih, kayaknya asik. Atau nanti cobain yang di daerah-daerah Puncak atau daerah Ciawi itu banyak juga, atau di daerah Ciapus nantinya. Jangan jauh-jauh kalau motor camp, repotnya barang-barangnya kan banyak ya kayaknya. Dan kita cari nanti tenda yang gampang setupnya tapi nggak terlalu kecil.
terlalu gede juga, soalnya kalau terlalu gede kan bawanya repot ya. Ini jalannya kembali ke aspal. Nah ini kebetulan si Insta hasilnya lumayan bagus nih, gue perhatiin. Jadi kalau cahayanya cukup, dia emang aman-aman aja si Insta 360 tuh. Tapi kalau udah mulai redup kayak jam 5, jam 6 tuh ya jangan diharapin bagus nih hasilnya. Jadi triknya tuh jangan pakai auto exposure-nya, pakai manual, kan bisa di setting manual tuh. Jadi dia si kamera tuh kalau ngebaca gelap dia nggak terlalu ngeboost ke ISO tinggi. Jadi kalau ISO-nya tinggi tuh ya noise-nya parah ini kamera. Beda sama ini sama GoPro 10 gue. Ini kita udah ketemu pemukiman lagi. Udah agak turun naik. Pemandangan di kiri kanannya masih bagus. Ini anak-anak motoran gue yang SMA gue nih, yang kita tuh geng motornya tuh udah lama sebenarnya, udah bertahun-tahun, udah 4 tahunan kayaknya itu ada. Cuma ya anggotanya cuma 5, 6 kalau sekali jalan tuh. Nah kalau hari ini tuh mereka lagi ke Gias, gue nggak ikut dah, capek kayaknya. Gue tuh udah coba beberapa kali ngevlog sambil ngobrol di motor, cuma hasilnya jadi banyak diemnya gue. Jadi kalau di dubbing begini kan gue bisa mikir dulu ya mau ngomong apa, dan banyak ke distract kalau sambil bawa motor tuh ngobrol, kecuali kalau sendirian ya gue nggak tahu ya, belum nyobain. Dan kalau misalnya motoran sama anak-anak tuh, anak-anak lain tuh nggak ada yang bawa kamera lagi selain si Dimas tuh bawa drone. Jadi footage dia tuh dikit ya yang masuk ke video gue sayangnya. Ya mereka tuh bukan anak motor bener-bener motoran gitu sih, jadi nggak ada niat buat beli GoPro mungkin ya, tapi kita nge-fun aja lah. Tuh lihat pemandangannya keren ya, kayak di Dieng gitu teh kalau gue lihat di video-video di YouTube. Ini pantat udah mulai panas. Tadi kita nggak berhenti sama sekali, jalan terus. Sempet sih berhenti ngerokok sebatang, nggak nyampe sebatang udah jalan lagi. Gue agak khawatir sama awan, takut hujan, jadi gue gas aja terus sampai ujung jalan ini. Nah itu kan udah Pertamini lagi kan, tuh banyak di sini, jadi nggak usah khawatir kehabisan bensin. Cuma ya entahlah ya, mudah-mudahan sih bersih tuh bensinnya. Tapi gue si motor ini kayaknya masih oke lah sampai ketemu jalan gede ke pom bensin yang terdekat. Nanti di daerah-daerahan Jawar mungkin ada. Dan ini kalau gue perhatiin di kiri kanan jalan nggak ada lampu jalan ya. Bisa dibayangin nih kalau lewat malam-malam di sini gelap pasti. Soal rawan nih gue nggak tahu ya, rawan begal atau apa, gue nggak terlalu ngeh atau pernah ngulik di sini apakah rawan begal atau enggak. Ini kita udah kerasa banget nih, kita ada di daerah dataran tinggi, jadi kita bisa melihat di ujung sana banyak, ada lembah, ada bukit. Tapi ya pohon-pohonnya tuh nggak terlalu gede-gede ya, berarti pantas aja banjir. Udah banyak dipakai buat pemukiman sama ini ladang sawah. Dan di sini nggak banyak ketemu pohon kebun teh ya. Dari tadi kita belum lihat kebun teh.
Kalau dilihat di channel YouTube lain yang di Puncak 2 ada jalur lain nih yang jalannya tuh udah semi off road. Gue nggak berani kayaknya kalau pakai motor ini di situ. Itu ini apa? Ada kiri jurang, ke kanannya udah kayak apa? Cadas ke atas gitu tuh, rawan longsor. Udah banyak pemukiman warga ya. Ini kayaknya kita udah deket-deket Hanjawar nih kayaknya. Ini udah mulai padat perumahan di situ, sampah itu. Di situ kayaknya ini ya apa? Pengepul tukang pulung tuh kayaknya itu. Sayang banget sih kenapa di pinggir jalan. Nah iya bener ini. Udah jalan ke Hanjawar ini, gue pernah lewat dulu. Adik gue anaknya ulang tahun, kita sempet ada hotel di sini, namanya apa sih, Luminar atau apa gitu ya, kedip-kedip ayo cepet-cepet nyampe pom bensin biar aman. Nggak lucu ya kalau sampai ini motor mogok gara-gara kehabisan bensin kan. Nah ini nih hotelnya nih ya kan, bener Hanjawar. Nanti kita nongol di sebelah kanan kalau dari arah Bogor ke Puncak. Itu makanya gue dari tadi tuh mikir, dari kemarin tuh mikir kapan kita ngelewatin jalur utama gitu ya. Sedangkan kan kita dari Bogor itu kan arah sebaliknya belok kanan kan waktu ke Sentul kan, yang notabene itu kalau kita ke arah Puncak itu di sebelah kiri ya. Nah dari jalan yang Sentul itu tuh kita ada di sebelah kiri terus, nggak ketemu tuh jalur utama kayak Pajajaran, Wangun, Ciawi gitu. Ujuk-ujuk kita keluar di Hanjawar yang notabene kalau dari arah Bogor tuh di sebelah kanan jalur utama. Nah itu garis-garis jalannya udah kuning, berarti udah jalan jalur provinsi. Kita udah menuju Puncak pas, tapi di bawah ya, di bawah ke arah Cipanas. Ini kita mau makan di ini kayak ini di Bumi Aki. Emang tadi pas dari berangkat gue pengen makan di situ ya. Nah ini kita udah menuju ke arah Puncak dari bawah Cipanas. Bukan Cipanas sih, dari arah Cipanas ya. Ini kangen juga nih gue lewat sini. Terakhir bulan Oktober tahun lalu ya, ke Bandung lewat sini. Bogor tuh November, Desember, Januari sampai sebulan lalu tuh hujan terus. Nah kita udah sampai Bumi Aki, ya kita isi perut dulu nih ya. Tadi isi bensin udah tadi di deket Hanjawar tadi, cuma nggak kerekam tadi ya. Nah ini Bumi Aki itu ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya. Nah kita di bawahnya nih, ini bagian bawahnya nih. Kalau mau bagian atas yang di ke sana dikit masuknya. Nah cuma aneh nih, tadi gue makan nasi timbel ya, yang sama ayam itu rasanya beda sama yang tahun lalu gue cobain. Apa kokinya beda ya kalau yang di bawah? Ini rada hambar, kayaknya rasanya beda jauh sama yang terakhir gue cobain. Nah jadi kalau misalnya ke Bumi Aki yang satu lagi nih, ke arah sini nih, nanti di sebelah kiri masuknya. Tahun lalu sih gue makan yang di atas, itu enak cuy. Tapi kalau tadi tuh kayaknya kurang, kayak hambar. Nah itu tadi kita masuknya. Oke, kita ke arah Puncak Pas ya. Ini kayaknya banyak gue rekam. Kalau dari arah Puncak Pas ke arah Cipanas tuh emang nggak terlalu dibersihin nih sama pemerintah. Mungkin prioritas utamanya sampai Puncak Pas kali ya.
itu loh maksud gua, pedagang kaki lima yang dulu banyak di pinggir jalan sini nih, yang kiri kanan kan bangunannya kan banyak yang gak resmi ya, jadi merusak pemandangan. Nah waktu awal-awal tahun kemarin, akhir tahun kemarin tuh dibersihin jalur sini, jadi dari puncak pas ke bawah tuh ke arah Bogor bersih dari bangunan-bangunan liar, jadi lebih enak dah. Tapi ini kalau daerah sini masih ada tuh, sebelah kanan tuh masih banyak. Kalau di daerah puncak ke arah Bogor udah enggak, udah berkurang jauh. Cuma ya gantinya mereka tuh dagangnya jadi pakai motor, pada berhenti di titik-titik viewpoint. Jadi orang juga kan emang pengen nikmatin pemandangan puncak ya. Kalau zaman dulu kan tinggal mampir ke warung sate lah, kalau nggak warung Indomie yang dulu banyak di sini sambil istirahat. Sekarang nih agak bingung nih emang kalau misalnya mau ke puncak, mau nggak mau kan ke kafe kan, jadinya yang notabene pasti jauh lebih mahal daripada warung-warung Indomie itu. Nah ini perbatasan Bogor. Nah iya tuh kalau puncak 2 dibikin jalan selebar ini keren tuh kayak gitu. Jadi nanti orang kan misal nih kalau gue dari Bogor tuh bisa bikin letter O gitu kan, ngelilingin gitu. Jadi berangkatnya lewat Ciawi, Wangun, Gadok sampai ke puncak pas, terus pulangnya lewat jalur puncak 2. Tapi kan kalau jalannya dibagusin kayak gini, kalau masih kayak tadi mah kayaknya gak ada, gue pikir kan harus kudu hati-hati. Itu ada 4 titik yang gue ngeh ya, yang bikin repot di situ kan, tanjakannya atau turunannya yang jalannya jelek. Tadi kan lihat sendiri kan, itu motor kedengeran ya di video tuh kalau lesot ban belakang krek-krek gitu kan. Nah sebelah kiri ini udah dipager-pagerin sama pemerintah, dan kelihatan tuh tadi kan dagangnya pakai motor gitu. Nah itu di depan itu Asep Strawberry. Nah ini satu bangunan yang aneh gitu loh, harusnya kan nggak keluar izinnya di sini nih, di tebing banget kan, dan sempat ditutup kan waktu tahun lalu ya, berapa lama buka lagi, mungkin udah diurus kali izinnya kan. Dulu kan itu Rindu Alam ya, rumah makan yang legend dari Bogor, sekarang diganti ke Asep Strawberry. Nggak tahu masa iya sih bangkrut itu Rindu Alam, kan rame ya, entahlah. Mungkin emang sepi kali ya, entahlah, we never know. Kalau kita nggak nyari tahu. Ya ini kita turun, dari tadi kita turun naik, sekarang pasti turun. Ini PR-nya nanti karena kita hari Minggu nih, masalahnya udah siang menjelang sore, sepertinya bakal macet nih. Di perkiraan gue sih sebelum Taman Safari pasti udah macet. Jadi nanti kita cari jalan alternatif untuk nembus di Gadok ya. Nanti tuh rencananya kita mau belok kiri di jalan masuk Taman Safari itu. Ya ini udah mau hujan nih, tapi masih lama sih sebenarnya. Jadi waktu kemarin ini kan gue jalannya hari Minggu lalu ya. Sekarang ini kan tanggal 1 Agustus, berarti tanggal 20 berapa sih? 20, tanggal 20-an lah, 23 apa 24 gitu. Nanti gue lihat tanggalan. Dan kayaknya tuh udah ditutup jalan yang dari Bogor ke puncak. Dari tadi tuh gue ngeliat ada mobil ya, rata-rata motor semua yang naik. Jadi fix kayaknya udah ditutup tuh jalan yang di bawah tuh. Biasanya kan ditutupnya di Ciawi ya, sama di deket-deket Gadok tuh ditutup tuh. Jadi nggak bisa naik, jadi semua kendaraan turun
Ini di daerah Puncak ini mungkin gue ngekatnya nggak bakal banyak, soalnya emang jalur yang memorable ya, yang ikonik di Bogor. Jadi gue nggak bakal potong banyak-banyak. Ini di sebelah kiri Masjid At-Taun masalah. Di sebelah kanannya ini ada jalan pintas juga, yang kalau nggak salah sih nembusnya di Puncak 2 itu. Ya itu yang gue nggak ngerti itu. Tadi kan kita nongolnya ya kalau di daerah sini kan di sebelah kiri ya di Hanjawar tuh. Tapi di sebelah kanan itu ada jalan pintas yang nembusnya ke Puncak 2. Jadi kalau ada yang ngerti mungkin bisa tulis di kolom komentar, atau nanti gue ulik lagi deh di Google Map. Nanti kita jalan lagi sekali lagi untuk mencari jawabannya. Nah, seandainya Puncak 2 dibikin kayak begini kan bagus ya. Nah, bedanya mungkin di sini banyak kebun teh, jadi kelihatannya tuh rapi gitu kan. Jadi kalau di Indonesia itu tuh di daerah manapun juga di Jawa yang gue selama ini jalan, itu rata-rata kan pohon yang kita lihat tuh pohon pisang. Pohon pisang kan kalau cuma tumbuh gitu aja kan kelihatannya kurang bagus ya kalau nggak ditata. Kayak tadi tuh waktu di Puncak 2 itu kan banyak pohon pisang tadi tuh. Kalau ini kan rapi gitu ya, itu ada kebun teh jadi kayak karpet kan. Itu sebelah kiri kayaknya rawan longsor deh, dikasih terpal. Ini durasi video kita udah sampai di 52 menit. Mungkin kayaknya jalan pulangnya gue ini nggak bakal gue ambil semua, terutama yang tadi gue bilang gue lewat jalan alternatif. Ya kalau kepanjangan juga males nontonnya. Udah hampir 1 jam nih video nih. Cuma kalau di daerah Puncak sini nih kalau dipotong sayang. Itu tuh lihat tuh orang-orang dagang di situ kan. Waktu itu tuh dibikin tempat khusus di Gunung Mas, cuma ya pas gue dateng juga karena dia ngumpul di satu tempat dan dia agak jauh dari jalan, agak ke dalam maksudnya, bukan jauh. Itu jadi kurang buat kita nih, gue nih yang suka bawa motor, itu pemandangannya jadi kurang, ya itu aja yang dilihat, nggak kurang bagus gitu loh, gitu-gitu aja gitu loh. Nah yang lebih celakanya lagi, yang ngontrak di kios-kiosnya itu makanannya tuh nggak variatif. Gue perhatiin rata-rata Indomie lah, roti bakar, jagung, gitu-gitu aja, nggak ada yang istimewa gitu loh. Jadi sebelah-sebelahan tuh mirip-mirip makanannya kan, jadi kurang gimana gitu, jadi kurang menarik ya buat kita ya. Ya otomatis di skip sama orang, jadi orang dateng ya buat makan ngisi doang udah, habis itu cabut. Kan kalau misalnya mereka lebih kreatif gitu ya, bikin menu yang unik, atau ya campur tangan pemerintah nih harusnya, supaya di situ bervariatif makanannya. Jadi kan jadi wisata kuliner juga kan. Jadi kalau misalnya makannya cuma Indomie dong, wisata kuliner apaan kan, Indomie gitu-gitu, kurang gimana gitu, kurang kreatif ya gue pikir. Jadi kurang rame juga, dan mereka tuh kan ngeluh juga kan karena sepi kata mereka kan. Ya ada dua sisi, salah satunya ya mungkin karena mereka juga dengan dagangan yang sama ngumpul di satu tempat jadi kurang variatif. Kedua ya emang posisinya tuh buat kita ini datang jadi kurang, ya pemandangannya gitu-gitu aja. Coba kalau misalnya dibikinin gitu tempat dagang buat mereka yang proper, yang bagus bisa dilihat, tapi dibikinnya mencar di beberapa titik-titik viewpoint, jadi kayak semacam rest area gitu. Nah itu enak tuh, jadi orang nggak harus ke kafe yang notabene mehong gitu loh. Ya jangan sampai malah kafe-kafe modal besar yang buka. Jadi pemerintah bikinin tuh tempat dagang buat UMKM
tapi di viewpoint yang pemandangannya bagus. Jadi orang kan wisata ke sini kan ada pilihan ya, yang murah meriah, dan UMKM pun juga terbantu. Daripada sekarang jadi orang harus ke kafe yang notabene bawa duit gocap nggak bakal cukup lah, bawa cepet juga mepet kan kalau berdua kan. Harus ke kafe. Kalau kafe juga kayaknya kafe harus orang yang punya modal gede kan, jadi ya bukan usaha menengah ke bawah yang diuntungkan, malah itu kan menengah ke atas ya kalau udah punya kafe gede kayak gitu kan. Tuh lihat tuh, jadi ada kayak payung-payung gitu ya, gimana ya, kurang, mending bersih sekalian ya, cuma ya nggak adil juga ya buat pedagang kan, kasihan juga mereka mau nyari uang di situ kan. Dan harus diakuin mereka tuh salah satu daya tarik orang main ke puncak sebenarnya, terutama orang Bogor, orang Cipanas gitu ya, anak-anak mudanya yang istilahnya kalau malam minggu bete di Bogor, gue pengen beli, mau main ke puncak, beli jagung bakar doang yang simple murah meriah. Nah itu daya tariknya tuh. Cuma kan kalau yang sebelum dibersihin tuh emang udah bablas ya, jadi udah di level yang nggak enak dilihat gitu loh. Seharusnya sih emang bener juga, harusnya diganti dia tempatnya yang lebih proper, yang lebih bagus, parkirannya luas, nggak ada preman yang minta uang parkir berlebihan gitu kan. Jadi usaha di sini berkembang jadinya. Ada dua sisi sih emang sebenarnya. Yang pedagang di sini udah termanjakan selama ini kan, nggak pernah digusur kan. Nah mereka tuh posisinya emang warung-warungnya tuh nyebar di beberapa titik gitu loh. Dan orang-orang yang kesini ya tadi gue bilang, anak-anak muda itu jadi punya pilihan mau nongkrong di mana. Kalau sekarang ini kan jadi nongkrong di pinggir jalan tuh. Ini kayaknya kita udah nyampe daerah Gunung Mas nih, dan mulai macet cuy. Ya kalau kayak gitu sampai di sini aja video kita, karena pemandangannya juga cuma kendaraan macet doang ya. Dan durasi kita tuh udah hampir 1 jam nih video, jadi thank you banget nih kalau ada yang nonton sampai habis ya, itu syukur. Tapi yang jelas sih gue mikirnya naro video di YouTube itu untuk kenang-kenangan juga sih. Jadi YouTube gue tuh ada 3, yang satu lagi tuh ini apa, channel gue kalau gitaran, jadi gue suka cover lagu pakai gitar, itu di channel yang lain gue pisahin. Tapi kalau yang ini video gue masukin ke channel YouTube yang fotografi akhirnya, walaupun sempet ada tuh channel khusus untuk jalan-jalan, tapi kayaknya ribet ya. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. See you.